Ada dua buah pocong yang tingginya sampai sekitar 2 meter dengan lidah yang panjang terjulur sampai ke lantai. Waktu Jakarta mengalami banjir, Gua tahu gedungnya, oke baik. entah kenapa gedung ini itu basementnya aman-aman aja, dan itu katanya banjirnya dihalangi oleh ular tersebut. Dia bangunin gua, dia bilang, "Kak, hati-hati, ada 2 baris orang itu kurang lebih 40-an itu semuanya ngadep ke kamar kita." Oke. Pindahlah besoknya. Tapi di tempat kerja lu itu sering kejadian hal-hal yang mistis nggak sih, bro? Sering. Nih depannya itu tuh ada anak kecil ngerangkak, terus tiba-tiba tuh lehernya muter 180 derajat. Dia langsung teriak, "Astagfirullahalazim." Mereka lagi bawa something, kayak bawa peti mati. Dan kan di Amerika tuh ada truk-truk yang cuman palanya doang itu loh. Itu mobil lewatin nabrakin mereka. Hai teman-teman Kalapunaholik dan Opera Squad. Gimana kabar teman-teman Kalapunaholik? Semoga sehat selalu. Dan hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu yang kisah mistisnya itu sempat viral. Dan pengalaman hidupnya selama bekerja selalu datangi oleh makhluk halus, pocong, ular berukuran manusia, dan tragedi anak kecil merangkak di meja kasir dengan cara yang cepat. Tamu kita ini lahir dari keluarga yang memiliki kemampuan supranatural. Langsung aja kita ngobrol dengan Aksa. What's up, bro? Siang, sore, malam. Siang, ya. Swadica. Perkenalkan, nama saya Aksa. Konon kabarnya saya dapat informasi bahwa Aksa tuh punya pengalaman dengan kisah pocong berlidah panjang. Oke. Nah itu boleh diceritain nggak sih? Maksudnya itu kisah pocong lidahnya panjang. Jadi aku kan punya pengalaman kerja di retail. Oke. Ada yang di tahun 2015 sama 2017. Ini ada di 2 retail berbeda. Masing-masing retail ini tuh akses pintu masuk itu beda-beda. Yang pertama ada punya masuk akses sendiri, dan yang kedua itu aksesnya lewat lantai 4. Oke. Nah, pocong ini itu udah lumayan terkenal, dan aku udah tahu mengenai ceritanya ini. Berarti udah ada cerita tentang pocong di gedung ini gitu? Udah itu aku tahu pun udah dari tahun 2012-2011 waktu masih kuliah. Oke. Terus. Nah, aku pribadi nggak pernah lihat langsung nih pocongnya kayak gimana. Cuman kan emang aku dari kecil udah lumayan sensitif terhadap hal-hal kayak gitu. Aku mata batinku untuk melihat udah ditutup, tapi aku masih bisa merasakan. Siapa yang nutupin? Ada orang pintar kenalan. Kenapa ditutupin? Karena waktu itu udah pernah sempet sampai ngeganggu banget ke dalam hidup sendiri, sampai sering bikin sakit. Oke. Terus bikin jadi nggak nyaman? Iya, bikin nggak nyaman kayak gitu. Di saat lu dengar cerita itu dan lu kerja di situ, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap kali kita lewatin koridor yang buat karyawan itu untuk menuju ke tenan masing-masing, itu aku selalu nunggu kalau bisa pas masuk itu tempatnya, pas kita jalan rame-rame itu jalan lagi rame-rame. Karena kalau misalnya sendirian itu, aku pernah beberapa kali waktu lagi ngelewatin itu ngerasa tiba-tiba suhu ruangan tuh berubah. Oke. Terus juga kan kerasa banget ya kalau misalnya kita even sama orang sendiri aja deh, kayak tiba-tiba kita kayak diliatin tuh kan kerasa banget. Betul. Nah itu yang selalu aku rasain kalau lagi lihat, dan aku ingat katanya di situ itu ada 2 buah pocong yang tingginya sampai sekitar 2 meter dengan lidah yang panjang terjulur sampai ke lantai yang ditempatkan di area situ. Itu lu percaya? Percaya. Dan lu ngerasain? Ngerasain. Tapi kan konon kabarnya tumbal dari pembangunan gedung tersebut bekerja, bener nggak sih? Itu aku nggak bisa. Itu aku nggak bisa confirm. Tapi yang bisa aku kasih tahu itu, aku tahu mereka ada di situ itu ditugaskan untuk menjaga. Oke. Antara memang karena gini, kalau ada makhluk halus di suatu tempat, itu antara memang mereka sudah ada lama di sana, atau dibawa orang untuk menjaga tempat tersebut. Betul. Nah, cuman itu 2 fungsinya. Yang aku tahu itu mereka itu dibawa ke tempat tersebut untuk menjaga. Nah, apakah ada hubungannya dengan tumbal proyek atau enggak? Karena kan kalau misalnya kita minta tolong untuk menjaga, pasti ada kontraknya dong. Betul. Nah, isi kontraknya itu apa? Aku nggak tahu karena aku juga nggak terlibat sama hal-hal itu. Tapi di tempat kerja lu itu sering kejadian hal-hal yang mistis nggak sih, bro? Sering. Maksudnya orang kesurupan, ada yang mati gitu, nggak ada? Nggak, kalau sampai mengambil korban gitu tuh nggak. Maksudnya korban dalam konteks nyawa ya. Tapi kalau misalnya aku ngelihat langsung, itu ada di mana? Yang pernah aku lihat langsung itu di CCTV. CCTV, dan itu letaknya ada di gudang tempat kita nyimpan baju. Nyimpan baju sama peralatan toko. Iya, karena kan retail. Teman-teman kantor lu udah maklum dengan hal ini?
bukan maklum sih, mereka juga lihat dan mereka tahu kan. Jadi kita juga lebih mikir kayak jalanin aja. Iya sih, selama tidak kayaknya kontraknya nggak minta jiwa. Tapi selain pocong, ada ular juga? Ada cerita itu 2 security yang lagi jaga malam. Mereka lagi keliling-keliling kayak dari cek basement 1, 2, 3. Nah terus di salah satu basementnya itu si security ini yang satu dia capek. Dia pingin duduk ke tempat yang kayak ada perbedaan ketinggian gitu loh di tempat parkir itu. Yang satu duduk, yang satu kan nyuruh, lo ngapain duduk-duduk, ayo balik ke ruangan kita aja. Nah pas dia nyenterin ke security-nya itu, ternyata yang satu ngelihatnya itu tempat duduk biasa, yang satu itu ngelihatnya itu badan ular. Yang didudukin temen? Yang didudukin temennya itu. Itu security yang cerita? Iya, ukuran ularnya itu sangat besar sampai waktu Jakarta mengalami banjir. Gua tahu gedungnya, oke baik. Oke. Banjir 5 tahunan itu kan basement-basement di sekitar gedung tersebut itu kan mengalami banjir kan sampai tenggelam atau apa. Tapi entah kenapa gedung ini itu basementnya aman-aman aja, cuman aku lebih mikir positif, oh mungkin sistem drainase mereka lebih bagus, cuman tetap masih ada yang janggal sih kalau mikir kenapa sekitarnya masuk dia tenggelam, ya yang itu enggak, dan itu katanya banjirnya dihalangi oleh ular tersebut. Oke, I know, karena aku juga dengar cerita gedung sebelah kiri kanannya masuk, dia enggak. Betul. Dan lu pernah lihat ular itu? Enggak. Secara pribadi enggak? Karena aku jarang banget ke daerah sana. Ke daerah yang jalur sebelahnya sebelah itu? Betul. Oke, tapi sebenarnya lu punya pengalaman dengan makhluk halus kan harusnya dari kecil. Karena kan punya keluarga yang berhubungan dengan supranatural. Iya. Nah, di saat dari masa kecil itu udah punya rasa ketakutan nggak sih, bro? Sebenarnya kalau waktu masih kecil tuh bukan takut sih, tapi mungkin karena emang aku juga nggak tahu apakah itu sebuah hal yang wajar atau enggak, apakah itu makhluk halus kah, apakah itu... Bukan. Karena kan masih kecil. Betul. Pertama kali yang lu lihat apa, bro? Yang pertama kali aku lihat, yang paling aku inget ya, itu aku lihat ada hantu nggak ada kepalanya. Jadi ceritanya itu waktu masih kecil, kayak sekitar kelas 1, kelas 2 SD. Di mana? Kalau boleh tahu. Di rumah. Daerah? Di Pondok Gede. Oke. Oh berarti lu maksudnya udah memang lahir besar di sana ya? Besar di sana. Oke. Jadi hantu tanpa kepala. Nah itu lu lihatnya gimana? Jadi waktu masih kecil itu sekitar kelas 1 atau kelas 2 SD, kan aku suka disuruh tidur siang kan sama pengasuhku. Nah waktu masuk ke kamar sekitar jam 12:30 siang, itu pas masuk ke kamar itu aku ngerasa kayak di pintu itu kayak nabrak sesuatu yang transparan. Dan aku nggak tahu, aku ngerasa kayak mungkin kalau dilihat tuh kayak kalau sekarang kayak asap rokok kalau kita lewatin kan ya kita tahu kita ngelewatin sesuatu cuman nggak ngerasain apa-apa kan. Dan waktu aku lagi tiduran, aku bingung, aku tanya ke mbakku, "Mbak itu siapa di pintu, kok ada orang nggak ada kepalanya?" Mbakku kaget, panik kan kayak baca doa atau gimana, dan aku nggak paham kan kenapa tiba-tiba mbakku panik. Ternyata nggak lama setelah itu tuh si hantunya dia jalan pergi, terus di luar tuh kayak ada bunyi apa ya, gaduh berantakan gitu loh. Tapi mbakku nggak langsung ngecek, nggak langsung keluar. Nah 1,5 jam setelah tidur siang itu kita baru keluar dari kamar, dan itu ruang tamu dan jemuran tuh berantakan. Padahal orang tua belum pulang dan rumah kan dikunci kayak gitu. Itu pertama kalinya. Itu pertama kali. Dan terakhir kali melihat kapan? Nah, yang terakhir itu kayak mungkin sekitar minggu lalu. Tapi kan berarti kan lu mata batin ditutup. Yang lain kan tidak ditutup. Betul. Masih bisa merasakan energi nggak? Masih bisa. Energi-energi yang bukan dari manusia. Masih bisa, tapi nggak se-ekstrim dulu. Karena itu lebih kayak aku lagi sensitif, terus misalnya makhluknya mungkin lagi ingin menunjukkan sesuatu atau ada energi yang beda, terus kita satu frekuensi, nah itu baru bisa ngerasain yang kenceng. Berarti kan otomatis perasaan untuk ngerasain energi itu kan tidak serta-merta hilang kan? Masih ada, karena kan yang ditutup satu, yang lain kan masih dibuka. Nah, dulu ke sini ngerasain energi apa di tempat sini? Di sini? Kayaknya di ruang tunggu tadi ada sesuatu ya. Tapi samar-samar sih, antara ada di sana atau beberapa kali lewat sana, jadi energinya masih kerasa. Tapi kan karena pernah ngeliatin CCTV dan ngeliatin gudang tuh penuh dengan kardus yang berantakan, dan lu ngeliatin ada makhluk yang nembus dinding, itu ceritanya gimana? Jadi gini, salah satu job desk aku waktu kerja itu kan bikin jadwal dan mastiin setiap staff itu ada di posisinya. Salah satu cara paling mudah buat ngecekin daripada kamu harus ke lantai penjualan ngecek-ngecekin satu-satu, itu aku tinggal lihat di CCTV. Maksudnya kayak misalnya Bang Mongol ada di area celana nggak nih, aku ada di area kasir nggak, atau apa kayak gitu.
Nah terus di staff room, di back room itu harusnya udah nggak ada staff. Aku dan proses replenish itu kan replenish ngeluarin baju, itu baju kita keluarin, terus kita set apa mau di display dalam kondisi fold atau yang di hang. Nah terus habis itu nanti kalau udah semuanya dikeluarin atau disimpan situ dan kardusnya ditumpuk di dekat pintu pembuangan terakhir. Nah aku lagi ngecekin di CCTV, itu aku lihat ada bayangan hitam. Itu kayak jalan pelan-pelan ngelewatin kardusnya langsung pada berjatuhan. Habis itu si bayangan hitam itu ngelewatin pintu tersebut, dimana pintu ini tuh kalau misalnya emang orang yang buka itu bakal alarmnya bunyi, tapi ini nggak ada bunyi apa-apa. Nah itu pun habis itu aku panggil rekan manajer yang lain pun mereka juga ngelihat ada di CCTV-nya. Jadi dia nembus tembok, padahal kalau misalnya tembok itu pintu itu terbuka, alarm bunyi pasti. Nah itu nggak bunyi alarm. Enggak, alarmnya nggak bunyi. Sosoknya hitam gede atau hitam kayak asap hitam ngeblur gitu loh, jadi nggak bisa dipastikan ini bentuknya tuh sebenarnya apa. Terus kalau cap tangan di dress itu maksudnya apa? Jadi salah satu kejadiannya itu lagi adalah ini di backroom yang berbeda. Itu kan suatu hari kita mau ngadain kolaborasi sama brand lain. Dimana brand ini tuh banyak mengeluarkan dress. Jadi kalau misalnya dress itu kan mau nggak mungkin dilipat, akan kita hang banyak kan. Karena backroomnya kurang luas waktu itu, jadi kita pakai di koridor backroom itu sendiri. Di hang yang banyak, terus beberapa itu ada yang di hang di deket stockroom yang buat baju anak-anak. Nah itu kan barang-barang udah datang dari kayak H-5, H-7 sebelum kita launching. Sebelum ditaruh di lantai penjualan. Jadi kita memastikan barang itu udah semaksimal mungkin untuk ditampilkan. Nah terus tiba-tiba itu dipanggil, Kak Aksa bisa tolong ke backroom dulu nggak, ada isu nih gitu. Aku bingung kan isu apaan dalam backroom. Nah aku ngecek, terus staff aku itu nunjukin di salah satu baju yang di hang itu kan posisinya kan dempet-dempetan gini kan. Itu salah satu bajunya itu ada yang bekas cap tangan anak kecil, dan itu ada banyak. Bukan bekas kayak digenggam atau misal kayak cuman kayak begitu ya. Tapi ini beneran cap tangan kayak gitu loh. Nah ini tuh nggak mungkin kalau misalnya anak kecil masuk ke dalam gudang buat nyeplak-nyeplakin. Yang pertama, posisi pakaian aja tuh udah terlalu mepet buat orang nyeplak-nyeplakin. Yang kedua, pintu masuk gudang itu agak berat. Buat orang dewasa dorong aja agak berat, apalagi buat anak kecil. Dan yang ketiga, di dalam gudang itu sendiri kan pasti ada staff buat memastikan kalau produknya itu serapih mungkin. Jadi kalau misal sampai ada anak kecil yang masuk, ya kita juga pasti notice kan, keluar masuk. Nah ini nggak sama sekali. Nah akhirnya aku berusaha sebaik mungkin untuk positive thinking dan minta tolong, yaudah ini bisa nggak kira-kira di steam bekasnya, karena itu kelihatannya kayak bekas debu kan. Jadi di steam bisa atau enggak, dan alhamdulillah hilang. Dan kita proses launchingnya juga lancar waktu itu. Tapi kan katanya juga di outlet Mas Aksa juga melihat sesuatu lagi di backroom. Oh jadi apa tuh? Ini tuh di toko yang lain. Aku pernah bantu toko jadi staff perbantuan waktu toko ini lagi opening. Itu emang kan sering dapat cerita juga dari anak-anak mengenai yang kesurupan atau misalnya kayak di fitting room ada kejadian kayak cap tangan di kaca atau apa. Nah terus gudangnya itu, ini tuh salah satu gudang yang apa ya, kalau bisa dibilang tuh auranya juga udah beda dingin gitu loh. Aku pribadi nggak pernah lihat, karena yang pernah lihat itu staff-staff lama yang di sana. Makanya karena emang daripada kita bertaruh dengan enggak lah ini nggak ada, tahu-tahu ada kejadian macam-macam kan. Jadi setiap kali kayak kita shift malam lagi nge-assign buat ngecek backroom terakhir itu, kita paling nggak minimal 2 atau 3 orang buat mastiin kalau mereka juga aman-aman aja. Karena aku nggak mau ada kejadian supernatural lagi kayak gitu. Tapi kan pernah ada kejadian katanya ruangan Mas Aksa juga digedor oleh salah satu staff. Nah, itu gimana kasusnya? Jadi di toko yang backroomnya bukan bermasalah sih, ada semua backroom itu kayaknya ada sesuatunya. Cuman di yang waktu aku di toko yang ini itu kan kalau pagi-pagi kita datang jam 7, clock in, cek dokumen, terus briefing buat target toko apa sih hari ini dan sebagainya gitu, ngelakuin bersih-bersih, mastiin toko udah siap. Terus nanti jam 9.30 kita briefing lagi, baru jam 10 ke posnya masing-masing. Ada yang di depan buat greetings customer, ada yang di kasir. Nah, aku kan balik ke ruang manajer buat ngecekin lagi nih dokumen sama target hari ini apa aja sih. Nah aku ngajak tim leaderku itu
buat ngarahin lebih detail. Nah terus kayak baru sekitar 2-3 menit toko buka, itu tiba-tiba pintuku tuh digedor sama stafku kan. Terus kayak stafku masuk, dia kayak panik dan mukanya pucet banget kan. Terus aku tanya, lo kenapa? Kayak gitu. Terus dia bilang apa? Terus habis itu, Kak, gue barusan habis lihat setan di depan kasir. Hah? Emang kayak gimana setan? Setan apaan? Iya, jadi kan anak-anak udah pada ke tempatnya masing-masing nih. Habis itu dia lagi ngecekin struk-struknya supaya rollnya udah pada apa ya, nggak ada yang nggak habis gitu loh. Cekin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus habis itu pas dia di mesin kasir yang terakhir itu, tiba-tiba di depan mesinnya, di depan ini kasir nih, depannya itu tuh ada anak kecil ngerangkak, terus tiba-tiba tuh lehernya muter 180 derajat karena dia ngeliatin langsung Ke teman. ke staf aku itu. Dia langsung teriak, "Astagfirullahalazim!" Dia langsung lari ke tempatku. Nah habis itu aku bilang, yaudah yuk, gue temenin deh ke sana. Akhirnya kita bertiga ke depan kasir itu, tapi nggak ada yang berani masuk ke depan kasirnya. Kita nunggu dulu dari aja. Dari luar ngelihat, dari jauh ngeliatin. Iya, sambil ngecek-ngecekin barang-barang sekitar situ, sampai akhirnya customer udah mulai pada datang, udah mulai rame, baru kayak, deh udah berani gue tinggalin kan? Iya, udah nggak apa-apa, makasih banyak ya, kayak gitu. Kalau seandainya nih Mas Aksa mau dibuka kembali mata batinnya itu masih mau? Aku pilih enggak sih. Kalau ada opsi mau atau tidak, aku pilih enggak. Pilih enggak? Pilih enggak. Alasan karena memang nggak mau pingin terganggu gitu. Iya, karena aku juga nggak mau kayak lagi tidur tiba-tiba tahu ada yang ngeliatin aku, kan aku juga nggak tenang juga kan. Lah, gue pribadi sampai hari ini kemana-mana tuh merasa selalu terganggu. Oke. Maksudnya gue melihat banyak hal yang nggak harus orang lain lihat. Gue naik pesawat, gue ngeliatin something. Nggak capek bang ngomong kayak gitu? Enggak sih bro, karena buat gue ada yang lebih berat daripada gue ngeliat makhluk halus. Oke. Membayar pajak, jajan emak gue, itu kan berat. Emak ini mah kalau nggak dikasih kan kutuknya maling kundang 6 gitu jadinya. Itu yang lebih berat di gue daripada gue ngeliatin makhluk halus gitu. Di rumah gue pulang dari Amerika, gue pulang rumah kondisi begini-begini, orang rumah cerita begini. Terus waktu kita juga di Amerika kita ngerasain begini. Manajer gue yang akhirnya nggak bisa tidur, dia tidur teriak karena di luar kamar kita baris orang gitu-gitu. Cuman gue nyantai, karena biar bagaimanapun makhluk halus itu ada di mana aja, semuanya pasti ada. Emang waktu di Amerika tuh bang mau lihat apa aja? Banyak. Apa aja emang? Banyak, gue bahkan mati-matian nutup. Jangankan di Amerika, di Australia aja gue mati-matian nutup. Oke, kayak nutup gimana emang misalnya? Nutup biar jejak gue nggak kecium. Oke. Gue di Ontario, dia dingin tapi kan LA tuh nggak ada salju. Oke. Ada salju tapi di gunung. Nah kita kan di kota, di bawah, di downtown. Nah gue nginep pertama kali di Ontario. Itu hotel depan-depanan dengan mall paling besar di Ontario. Itu kurang lebih jam 5 subuh. Karena kan kita ini pertukaran Jakarta dengan Amerika. Nyampe kan kita pasti jet lag yang agak sedikit radikal. Karena kan kita di sini siang, di sana 12 jam ya? Iya. Mongol ngeliatin tuh dari ujung, maksudnya iya Mongol keluar begini, jadi Mongol ngeliat di sana. Itu rombongan orang. Oke. Dan semua dengan kepala yang jubah kepocong itu loh nih, kayak begitu tuh. Kupluk. Kita lihat itu Mongol kabur ke kamar. Itu hari pertama gua nyampe, bro. Hari pertama gua nyampe itu pagi, terus itu subuh kejadiannya. Terus makhluknya ngeliatin Bang Mongol juga? Atau Bang Mongol yang ngeliatin aja langsung pergi? Mereka lagi bawa something. Oke. Kayak bawa keranda. Oke. Kayak bawa peti mati. Iya. Tapi peti matinya nggak digerek ya, tapi dipikul. Oke. Dan kan di Amerika tuh ada truk-truk yang buat muatin kontainer tapi kosong. Iya. Jadi cuman palanya doang itu loh, cuman depannya doang, yang belakangnya nggak ada itu. Nah, itu mobil lewatin nabrakin mereka. Oh, terus habis itu gimana? Nah, pas ditabrak itu, lewat orangnya masih tetap jalan.
Tembus berarti? Iya, gua kabur kayak orang goblok. Gua bilang sama manajer gua, Billy, Dek, jangan keluar sebelum jam 8 pagi ya, sarapan jam 8, jangan keluar sekarang. Kenapa kak? Pokoknya jangan keluar. Dari situ kita pindah ke LA kota. Oke. Itu lebih parah, itu manajer gua yang panik. Oke. Karena dia ngelihat di sebelah tempat kita nginep, itu sebelahnya itu tuh jalan gede. Nah, itu terkenal daerah yang agak sedikit Bekas kecelakaan, bukan? Bukan, jadi dia agak sedikit kayak gangster area. Oke. Yang nenteng-nenteng senjata di belakang gitu kan. Nah itu manajer gue Billy tuh ngeliatin mereka tuh jejer. Itu sampai ketakutannya sampai menggigil, sampai dia nggak bisa tidur, dia bangunin gua, dia bilang, "Kak, hati-hati, ada 2 baris orang itu kurang lebih 40-an itu semuanya ngadep ke kamar kita." Oke. Pindahlah besoknya. Jadi gua tuh banyak mencoba menutup something yang sedang dibuka oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke. Nah itu. Nah kalau gua mau nanya buat lu tuh, dengan kondisi lu bisa ngerasain, bahkan bisa dibawa ke dalam mimpi, lu menghadapi hidup lu gimana, bro? Aku ngejalanin hidupku juga, aku berusaha dibawa biasa aja kan. Karena buatku mimpi yang aku alami itu biasanya ada 3 jenis. Satu, mimpi yang biasa aja, yang ini tuh nggak ada makna, nggak ada apa-apa sama sekali. Terus yang kedua tuh mimpi yang ini tuh ada artinya nih. Nah, aku biasanya kalau kayak mimpi yang ada artinya itu, aku ngeh kalau misalnya di mimpi itu ada air. Entah banjir, ngeliat laut, hujan, atau misalnya ngeliat genangan air bahkan ya, itu tuh pasti paginya tuh bakal coba aku cek ini tuh maknanya apa sih. Sama satu lagi itu mimpi yang astral. Oh, lu jalan? Iya, kayak di film Insidious itu. Oke, lu berarti lu bisa mengalami astral project atau inje? Projection. Nah, kalau lu mengalami astral projection itu kemana yang lu pernah rasain? Yang paling gampang aku ingat itu astral projectionnya itu di komplek aku sendiri. Jadi kayak misalnya aku dari depan komplek itu gimana caranya aku harus bisa pulang ke rumah. Tapi kayak misalnya kalau misalnya nih ya, dari depan komplek aku pulang itu cuman lurus terus, ini tuh aku nggak bisa lurus terus, harus belok dulu. Karena kalau misalnya ngelewatin jalan tertentu itu aku ada feeling ini bakal ketemu makhluk sesuatu nih. Akhirnya aku mau nggak mau harus cari jalan gimana, muter-muter sampai akhirnya aku balik ke rumah dan abis itu aku baru bangun. Pernah nggak lu ngerasain bahwa itu ternyata sebuah petunjuk? Pernah. Tapi biasanya kalau kayak gitu tuh konsepnya lebih luas, lebih universal. Makanya kayak aku coba mencari tahu kira-kira dari wujud air ini sama kondisi yang aku alami ini tuh apa sih yang bisa jadi petunjuk untuk kedepannya kayak gitu. Oke, baiklah. Sama aku agak penasaran ini sih Bang Mongot. Tadi kan Bang Mongot cerita masalah sempat nutup jejak kan yang waktu di Amerika itu tuh, energi apa sih sebenarnya yang Bang Mongot rasakan dan akhirnya Bang mau coba tutup dari sana? Sebenarnya nih kan dalam tahun ini gue tuh diundang ke beberapa tempat gitu, ke Jepang, ke Thailand, ke Singapura, ke Malai, ke Johor, terus ke Amerika. Nah, terus baru beberapa hari yang lalu kita dari Australia. Sebenarnya gini, di Amerika ini sama Australia ini lumayan berat guanya. Energinya? Yoi Joy, ada something yang mencoba kayak gue ngerasain tuh raupan itu. Gue ada feeling dari pas mau nyampe LA. Jadi kan gue Jakarta Haneda langsung ke LA. Nah itu ada di Instagram Mongol kalau gue boleh jujur. Gue tuh foto di ketinggian itu kurang lebih masih 12.000 kaki dari 37.000 kaki. Jadi karena udah maksudnya udah mau mendekati tujuan, jadi agak kan makin diturunin tuh ketinggian. Nah itu gue masih feeling masih 12.000 atau taruhlah 7.000 lah paling itu. Itu gue foto di luar jendela karena gue kan dapatnya window, jadi gue foto. Nah gue foto itu gue jujur karena gue ngeliatin something di balik jendela ini. Nah gue langsung bilang sama Billy, jadi dek gini, nyampe di bandara kalau bisa kita berdua jangan buang air kecil. Kenapa? Jangan buang air kecil di bandara karena gue punya feeling yang no nice gitu. Gue bilang kalau bisa pipislah sekarang di pesawat. Jangan nanti di bandara kita baru pipis, karena kalau kita pipis di bandara jejak kita itu akan terlacak. Ya kan? Jadi pipis di pesawat.
Karena kalau pipis di pesawat nyampe semua penumpang turun, baru pipis kotoran kita tuh diambil oleh pihak pihak pembersih gitu kan. Di saat feeling itu gua coba netralisir, gua sama lu. Gua nggak usah gua tetap nih netralin. Nah subuh tuh ketemu, gua langsung bilang sama manajer, Dek, kita harus ngelakuin ini gini, dan itu gua jujur sumpah demi Tuhan, gua lakuin untuk menghilangkan jejak. Nah itu salah satunya gua tuh nyigil gitu. Nyigil tuh nulis gitu, terus kita tulisin ke atas buat ngejahit atmosfer yang terbuka. Kayak ada something yang kayak kebuka pelan-pelan begitu. Nah itu gua coba tutupin, karena maksudnya akhirnya gue selama di Amerika bro, gue tidak tinggal di satu tempat. Gue pindah. Berarti Bang Mongo bisa astral juga? Bisa lah. Sering. Bisa dikendalikan sendiri atau kalau aku kan nggak bisa nih. Tiba-tiba gue kadang kalau gue pingin mencari tahu sesuatu ya gue jalan gitu. Gitu. Karena kan maksudnya gue tidak pernah meramal. Tidak. Tetapi kalau ada yang gue rasa terjadi sesuatu, gue cari tahu. Gitu. Gue cari tahu kayak kasus yang di Surabaya mati, gue tuh cari tahu. Alam sudah ngasih tanda. Nah, gue kan nulis di itu bahwa cawan pengorbanan penuh. Nanti ini akan ada rombongan mati. Itu. Nah, kayak begitu gue. Jadi liatin status IG. Gue tuh suka nulis something di IG yang tidak pernah. Ya itu yang gue dapet di saat gue ke astral itu. Tapi kan banyak kejadian dari hasil cerita Nisa. Nah, lu percaya nggak cerita-cerita seperti itu? Aku percaya. Lu percaya bahwa eksistensi makhluk halus juga ada. Dan ini kita syuting belum pernah lo mati. Aslinya ya? Aslinya mati loh. Matiin diri loh. Itu gimana? Berarti lu belum bayar listrik. Ini lampu. Oh iya benar. Kenapa listriknya mati baru ngomongin setan lagi. Lu sih. Tapi kalau lu ngalamin kayak begitu diceritain teman-teman, apa maksudnya lu juga ngalamin kepanikan atau santai, bro? Aku memilih untuk setenang mungkin, karena kan ketika kondisinya lagi panik gak boleh ada panik juga. Ada kejadian kayak gitu kan, kalau semuanya panik ya kacau dong. Iya. Perlu ada orang yang tenang lah. Iya. Jadi kalaupun aku panik ya aku nggak akan nunjukin ke yang lain juga gimana, karena aku nggak mau ngebuat kondisinya malah lebih buruk nantinya. Iya, yang paling terakhir tuh tentang hantu yang mukanya kayak di film. Itu apa tuh? Jadi gini, aku nggak ngerti kenapa, tapi suasana mall itu kalau siang itu sebenarnya biasa aja nih. Tapi kalau misalnya pas sudah malam itu entah kenapa tuh suasana setelah jadi Isya. Maghrib. Udah mulai masuk maghrib itu tiba-tiba tuh jadi berat gitu loh. Udaranya. Atmosfernya langsung berubah. Iya. Makanya aku sampai izin ke manajerku yang lain sama ke atasan itu, boleh nggak walaupun mall belum beroperasional, tapi setiap kali habis maghrib kita nyetel musik. Supaya suasananya itu lebih ringan. Karena sebelumnya itu, sebelum kita minta izin itu, kan sekitar jam 9 malam kita udah briefing nih. Semuanya pada ngumpul, udah pada baris. Terus tiba-tiba salah satu staff aku ini, dia kayak ngeliat aku bengong, terus ekspresi itu berubah. Kayak nyengir ke arah aku udah mulai panik dong, kayak ini kayaknya udah ada kenapa-napa deh. Terus aku kayak, boleh minta tolong nggak? Itu kayaknya udah ada yang capek nih, boleh dibawa ke staff room aja nggak? Kayak gitu kan. Bawa ke staff room, ternyata pas udah nyampe di staff room itu, dia kesurupan. Dia kesurupan, ini pertama kali nih aku nanganin staff aku ada yang kesurupan. Akhirnya aku bingung gimana, aku agak panik waktu itu, dan aku ngobrol sama manajerku yang satu shift pada saat itu, kita coba cari security mall yuk. Nggak tahu sih kenapa security mall, cuman aku mikirnya kayak gitu aja, kayak udah insting aja sih. Terus kita cari, ada di depan mall, kita sapa kayak, Pak boleh minta tolong nggak, ada ini nih, ada staff yang kesurupan. Aku mikirnya kayak security nggak akan percaya gitu loh, tapi ternyata dia kayak, oke mas, sebentar ya, di lantai berapa? Di lantai sekian pak. Oke sebentar ya, saya panggil rekan saya dulu, ada yang bisa bantu kok, ada yang paham. Terus habis itu nggak lama kemudian bapak security datang, terus membantu untuk meruqyahkan, mengeksorsiskan orang staff tersebut yang lagi kesurupan. Terus apa kata bapaknya? Nah,
bapaknya itu bilang kalau, karena ini kan kejadian nggak sekali 2 kali kan, kayak waktu di kejadian kedua atau ketiga kali itu aku nanya kenapa sih Pak kok sering banyak yang kesurupan atau apa. Jadi, dan ini yang kesurupan itu stafnya Selalu perempuan. selalu berbeda-beda tapi selalu perempuan. Oke. Nah, jadi ternyata ditanya sama si bapaknya ini, kamu dari mana? Kenapa kamu nempel sama staf ini? Jadi hantunya menggunakan tubuh si perempuan yang sedang kesurupan itu, dia menjelaskan bahwa hantu ini tuh nggak berasal dari mall itu, tapi dia tempatnya itu di danau atau rawa-rawa sekitar sana. Tapi jadi waktu si anaknya ini lagi berangkat kerja itu, dia ngelewatin danau tersebut atau rawa tersebut, dan si hantunya ini tuh nempel sama dia. Karena ternyata salah satu kesamaan dari setiap staf ini yang kesurupan itu, mereka itu ternyata lagi mens. Oh, lagi datang bulan. Lagi datang bulan. Oh, jadi si hantu ini tertarik mengikuti perempuan tersebut karena mereka sedang datang bulan. Iya, karena mereka sedang datang bulan, katanya wanginya tuh enak. Akhirnya apa yang dilakukan? Masih ada lagi kasus kesurupan lagi. Jadi setelah kita minta tolong disetel musik, terus kayak memastikan kalau mau kerja sambil ngobrol tuh nggak apa-apa, jumlah kasus kesurupannya itu menurun semenjak itu, kayak gitu. Oh, oke. Tapi kan ini terakhir ya. Katanya ada video di momen ulang tahun. Temen lu ada kuntilanak yang ngintip dan lu rekam kejadian. Itu ceritanya di mana? Tapi kita lihat videonya dulu ya. Boleh. Itu kan ada videonya. Silakan. Katanya ya. Sabar anjing. Kelihatan nggak? Iya. Kelihatan. Hah? Kelihatan nggak? Kelihatan yang matanya nyala nggak sih? Betul. Iya, kelihatan. Ya, mati. Waduh. TV AC mati semua. TV mati, AC mati. Jadi itu kasusnya di Belitung. Di Belitung. Dan itu lu yang rekam. Itu aku yang rekam langsung. Oh, wow. Jadi kan waktu itu lagi ulang tahun kan, ya anak mahasiswa kan kalau ulang tahun kan suka dikerjain kayak gitu. Nah terus, jadi posisinya itu kan anak cowok sama anak cewek itu kita di 2 pondokan yang beda kan tempat tinggalnya. Nah ini tuh di pondokan cewek di rumah warga. Nah habis itu kontur tanah dan daerahnya itu ini pondokan cewek. Ini kayak ada tanjakan, terus di sekelilingnya nama hutan. Nah waktu kejadian itu semua anak cewek itu mereka di balkon rumah, jadi nggak ada yang keluar dari area rumah. Yang keluar tuh cuma cowok-cowok doang. Sama yang berulang tahun tadi. Yang ulang tahun tadi. Nah aku tuh ngerekam dari ke arah pondokan, sampai waktu setengah itu dia disiram, sampai aku ke arah sini, kameranya ngadep ke hutan. Nah aku aja, tapi aku nggak ngeh nih pas di hari H kalau misalnya itu tuh ada setan baru pas di rumah, kayak aduh kok kangen ya waktu KKN gimana. Nah aku nyetel videonya, ini apaan kok ada di sini, kok kayak ada cewek, tapi kan semua cewek ada di jalur sebelah. Di sebelah sana ngumpul semua. Sini. Dan itu kan juga pada lari semua kan karena kena airnya kan bau ya. Kenapa ada yang diem aja? Nah itu terus aku tanya ke yang lainnya, mereka nggak ada yang di situ posisinya. Oh, luar biasa. Jadi sebenarnya pengalaman hidup Aksa ini banyak ya. Dan banyak juga yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa proses hidup itu memang pasti banyak lika-likunya. Tetapi selama kita bisa menjalani itu dengan ridho, tanpa harus membuat kita takut terlalu berlebihan, kayaknya hidup kita akan fine-fine aja. Ya kan? Jadi buat teman-teman juga jangan lupa ingat, kalau ada cerita horor yang lu alami, hubungi kita di DM Instagram maupun di YouTube. Kita akan hubungi, tapi ingat syaratnya adalah cerita yang Anda alami bukan hasil dari cerita orang. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Saya Mongol. Makasih Bro Aksa. Sukses selalu. Ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye.